Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Sayed Regan dengan NPM 2408260103. Saya dari Blok Basic Endokrin dan Metabolisme ingin menjelaskan mind map yang berjudul Mekanisme Kerja Hormon. Secara umum, mekanisme kerja hormon ditentukan oleh dua hal: sifat kimia hormon tersebut dan lokasi reseptor yang digunakannya. Berdasarkan dua faktor ini, mekanisme kerja hormon dapat dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur reseptor membran dan jalur reseptor intraselular. Pertama, konsep dasar hormon dan reseptor. Hormon merupakan pembawa pesan kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin, kemudian bekerja pada sel target yang memiliki reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Reseptor sendiri adalah protein spesifik yang mengenali dan mengikat hormon tertentu, sehingga memicu respon biologis pada sel target. Interaksi hormon dengan reseptornya bersifat spesifik dengan afinitas tinggi, dan jumlah reseptor dapat berubah sesuai kondisi fisiologis sel. Proses interaksinya melalui 5 tahap, yaitu hormon mencapai sel target, hormon berikatan dengan reseptor, terjadi perubahan konfirmasi reseptor, teraktivasinya jalur transduksi sinyal, hingga akhirnya muncul respon biologis. Yang menentukan jalur mana yang akan ditempuh adalah sifat kelarutan hormon, yaitu apakah hormon tersebut larut air atau larut lemak. Selanjutnya, jalur reseptor membran. Hormon yang bersifat hidrofilik atau larut air seperti insulin, glukagon, growth hormone, ACTH, TSH, FSH, LH, dan katekolamin tidak dapat menembus membran sel yang bersifat lipid bilayer. Oleh karena itu, reseptornya terletak pada permukaan membran sel. Mekanisme kerjanya berlangsung dalam bertahap. Hormon berikatan dengan reseptor pada membran, reseptor teraktivasi, kemudian mengaktifkan protein G atau enzim membran, sehingga membentuk second messenger, yang selanjutnya mengaktifkan protein kinase, menyebabkan fosforilasi protein target, dan akhirnya terjadi perubahan fungsi sel. Karena hormon tidak perlu memasuki sel maupun inti sel, jalur ini menghasilkan respon yang cepat dalam hitungan detik hingga menit. Terdapat 4 jenis second messenger utama pada jalur ini. Yang pertama, CAMP yang terbentuk dari ATP melalui aktivasi enzim adenilat siklase. Yang kedua ada CGMP, lalu yang ketiga ada jalur IP3DAG, yang keempat ada ion kalsium. Lalu ada jalur reseptor intraseluler. Berbeda dengan jalur sebelumnya, hormon yang bersifat lipofilik atau larut lemak, yaitu hormon steroid seperti kortisol, aldosteron, estrogen, dan testosteron, serta vitamin D dan hormon tiroid, dapat berdifusi bebas menembus membran sel, sehingga reseptornya terletak di sitoplasma atau inti sel. Mekanismenya terdiri dari 8 tahap, yaitu hormon berdifusi melewati membran sel, berikatan dengan reseptor di sitoplasma atau inti, kompleks hormon reseptor bertranslokasi ke dalam inti, kompleks tersebut berikatan dengan hormon respon elemen atau HRE pada DNA. Kemudian mengaktifkan atau menghambat proses transkripsi gen sehingga membentuk mRNA ditranslasikan menjadi protein baru, dan protein tersebut menghasilkan respon fisiologis karena melibatkan proses transkripsi dan sintetis protein. Jalur ini menghasilkan respon yang lebih lambat, berlangsung dalam hitungan jam hingga hari, namun efeknya bertahan lebih lama dibandingkan jalur reseptor membran. Sebagai contoh, kortisol meningkatkan sintetis enzim gluconeogenesis, aldosteron meningkatkan sintetis kanal ENAC, dan pompa Na atau Ka-AT fase. Sedangkan hormon tiroid meningkatkan sintetis protein yang berperan dalam metabolisme pertumbuhan. Lalu ada regulasi reseptor. Selain lokasi reseptor, jumlah dan sensitivitas reseptor pada sel target juga dapat mengalami perubahan yang dikenal dengan istilah upregulation dan downregulation. Upregulation terjadi apabila kadar hormon dalam darah rendah dalam jangka waktu yang lama, sehingga sel meningkatkan jumlah reseptornya agar tetap sensitif terhadap hormon. Contohnya adalah peningkatan reseptor insulin setelah terjadi penurunan kadar insulin.
down regulation terjadi sebaliknya, yaitu apabila kadar hormon tinggi dalam jangka waktu yang lama, sehingga jumlah reseptor menurun. Untuk mencegah stimulasi berlebihan, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan respons sel. Bahkan resisten hormon seperti yang terjadi pada resistensi insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Kedua mekanisme ini berikatan erat dengan konsep sensitivitas reseptor, yaitu kemampuan sel target dalam memberikan respon terhadap hormon pada konsentrasi tertentu yang dipengaruhi oleh jumlah reseptor, afinitas, durasi paparan hormon, aktivitas second messenger, serta interaksi hormon dengan hormon lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikut referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada dari Guiton and Hall Textbook of Medical Physiology tahun 2021, dan yang kedua ada Williams Textbook of Endocrine tahun 2023. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.